Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum kita mulai ke pembahasan inti dari materi kali ini, yaitu peluang usaha, saya akan menampilkan capaian pembelajaran dari materi ini, yaitu pada fase F peserta didik mampu membaca peluang usaha dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK, serta menetapkan jenis usaha. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi peluang usaha bisa dilihat dalam slide ini. Sekarang kita masuk ke materi peluang usaha. Apa sih peluang usaha itu? Peluang usaha dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi peluang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ilham, ide, bagi seseorang. Inspirasi merupakan sumber dari peluang. Inspirasi sama dengan peluang usaha. Peluang usaha bisa tercipta dari faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek, antara lain pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari diri individu itu sendiri, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. B. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis, antara lain masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain, pemikiran yang benar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Di slide ini kita akan mengetahui sumber peluang usaha, yaitu A. Peluang dari diri sendiri, hobi, keahlian, pengetahuan dan latar belakang pendidikan. B. Peluang dari lingkungan, usaha atau bisnis orang tua, lingkungan rumah yaitu tetangga, teman sekolah dan teman main. C. Peluang dari perubahan yang terjadi, perubahan global, perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan. D. Peluang dari konsumen, keluhan konsumen, saran-saran dari konsumen tentang produk tertentu, harapan konsumen terhadap produk kita. E. Peluang dari gagasan orang lain. F. Peluang dari informasi yang diperoleh, informasi tentang produk baru yang sedang tren dan mengetahui cara membelinya, informasi tentang harga pokok suatu produk yang lebih murah. Selanjutnya kita masuk ke metode dan pendekatan analisis peluang usaha, yaitu ada 1. Analisis SWOT. 2. Analisis 5W+1H. 3. Studi kelayakan usaha. 4. Pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, kesempatan, dan threats, ancaman, dalam sebuah kondisi tertentu untuk menghasilkan kesimpulan dan rumusan strategi untuk menjadi lebih baik, yang bertujuan untuk menggali informasi dari aspek-aspek dalam SWOT. Kelebihannya dari strength, S, atau kekuatan. Strength merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah ide bisnis, yang dapat memberikan pengaruh positif, serta opportunities, O, atau peluang. Opportunities merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar sebuah ide bisnis, yang bisa memberikan peluang untuk. Kelemahannya yaitu weakness, W, atau kelemahan. Weakness merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan oleh sebuah ide bisnis yang bisa memberikan pengaruh negatif, serta threats, T, atau ancaman. Threats merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh sebuah ide bisnis, yang bisa menghambat laju perkembangan dari perusahaan atau. Menurut Hendro, 2006:12, faktor-faktor keberhasilan sebuah peluang usaha adalah sebagai berikut. A. Peluang itu memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan sekedar ide usaha, atau baru sekedar inspirasi saja. B. Produk yang akan dihasilkan dari peluang tersebut mengikuti tren, kecenderungan, perubahan pasar. C. Produk yang akan dihasilkan dari peluang dapat terus-menerus diinovasi dan. Perlu diketahui faktor-faktor kegagalan peluang usaha, agar dapat meminimalisir risiko usaha, di antaranya. A. Peluang itu bersifat jangka pendek, karena kebutuhan pasar yang bersifat musiman dan tidak kontinu, sesaat. B. Peluang usaha itu kadaluarsa, atau telah ada orang yang memulai usaha tersebut. C.
Produk yang akan dihasilkan dari peluang itu tidak melalui uji pasar yang. Itulah sekilas tentang materi peluang usaha. Di sini saya hanya memaparkan secara garis besarnya saja. Keberanian mengambil resiko adalah kunci sukses dalam memanfaatkan peluang usaha. Terima kasih atas perhatiannya, kita berjumpa lagi di lain materi selanjutnya.